Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat beliau, kita semua bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Ibu Made Ari Maitriana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, serta teman-teman kelas 1B yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada perkuliahan hari ini. Sebelum memulai presentasi, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya IGD Baruna Indrawan dengan NIM 22711011061 sekaligus moderator dan pemateri kedua. Bersama rekan saya, disilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Leputusri Mustianingsih dengan NIM 22170110. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Putu Febi Sudarsini dengan NIM 2217011086 sebagai pemateri yang ketiga. Dan perkenalkan, nama saya Elwinda Krisnawati Laia dengan NIM 2217011013 sebagai pemateri 4. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 8 akan membawakan materi yang berjudul Evaluasi Prestasi Belajar, Lupa dan Kejenuhan Belajar, serta Transfer dan Kesulitan Belajar. Nah, baik, untuk mengefisienkan waktu, presentasi akan kami mulai. Silakan untuk pemateri 1 dimulai. Baik, materi yang pertama yaitu evaluasi prestasi belajar. Evaluasi prestasi belajar adalah suatu kegiatan penilaian terhadap tingkat keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan ini dilakukan pada akhir semester. Selanjutnya yaitu Arin adalah penilaian dalam proses pengumpulan data untuk menentukan bagaimana dan di mana tujuan pendidikan tercapai. Menurut Norman A. Gerbert 1976, dikutip oleh Purwanto, penulis bahwa penilaian adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana siswa yang telah mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan. Untuk mengetahui kemajuan, perkembangan, dan keberhasilan siswa yang setelah melakukan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, untuk menentukan angka kemajuan atau keberhasilan siswa, para siswa sebagai laporan kepada orang tua untuk kenaikan kelas dan untuk menentukan syarat kelulusan. Pasaribu dan Semanjutak. Tujuan dan fungsi lainnya dari evaluasi prestasi belajar, di mana tujuan tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Penyebab dan solusinya.
Yang pertama yaitu tidak mempunyai buku materi, mengandalkan materi yang disampaikan oleh guru, malu bertanya, di mana sikap ini banyak dimiliki oleh siswa pada umumnya. Yang kedua yaitu mencari penyebab ketidaktuntasan hasil belajar tersebut, serta mencarikan solusi agar nantinya siswa dapat tuntas dalam segala aspek. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sri Mustia. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu materi kedua, lupa dan kejenuhan. Lupa dan kejenuhan serta sudut pandang. Suatu tantangan yang dialami oleh seorang guru karena bagaimana kita sebagai tenaga pengajar agar pada saat kita menerangkan sebuah materi, para siswa tidak merasakan kejenuhan dalam belajar yang pada akhirnya membuat siswa tersebut menjadi lupa terhadap materi yang kita terangkan. Dalam sudut pandang tersebut ada dua faktor yang sangat berpengaruh, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor dan solusi lainnya, yaitu yang pertama ada faktor penghambat, di mana pada saat menerangkan materi sangat monoton. Yang kedua, kurangnya interaksi antara guru dan murid. Yang ketiga, lingkungan belajar yang tidak kondusif. Yang keempat, tidak memahami materi pembelajaran. Yang kelima, kurangnya tantangan dalam proses pembelajaran. Adapun solusinya yaitu menggunakan media tambahan, mengadakan sesi tanya jawab, mengadakan ice breaking. Yang keempat, menyuruh siswa untuk merangkum kembali materi yang diberikan, kemudian dipresentasikan ke depan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. Untuk Feby, disilakan. Baik, yang ketiga, transfer belajar. Transfer belajar, pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai hasil belajar pada masa lalu seringkali mempengaruhi proses belajar yang sedang dialaminya sekarang. Menurut Wieswinkel dalam bukunya Psikologi Pengajaran bahwa transfer belajar berasal dari bahasa Inggris, transfer of learning atau transfer of training, yang berarti pemindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dari bidang studi yang satu ke bidang studi yang lain atau kehidupan sehari-hari di luar lingkup pendidikan sekolah. Gini, seorang edukasion psikologis, pakar psikologi pendidikan yang masyhur transfer dalam belajar dapat digolongkan ke dalam keempat kategori. Yang pertama, transfer positif, transfer negatif, transfer vertikal, transfer lateral. Yang pertama, transfer positif. Transfer positif adalah transfer yang secara positif mempengaruhi kegiatan belajar selanjutnya. Menurut Barlow tahun 1985, belajar dalam satu situasi berguna di lain. Artinya, belajar dalam satu konteks dapat mendukung pembelajaran dalam konteks lain. Yang kedua, transfer negatif. Negatif transferensi atau transfer negatif, transferensi yang berdampak buruk pada aktivitas belajar selanjutnya, sangat bertolak belakang dengan teori Daniel Legnos Barlow
yang menyatakan bahwa siswa yang belajar dalam satu situasi dapat mengalami transferensi negatif bahwa belajar dalam situasi lain memiliki efek negatif keterampilan atau pengetahuan yang didapat. Yang ketiga, transfer vertikal. Transfer vertikal dapat terjadi pada siswa ketika pelajarannya dipelajari dalam situasi tertentu, membantu siswa memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang lebih maju atau lebih kompleks. Brown tahun 1985 belajar dalam satu konteks dapat menyebabkan keterampilan yang lebih kompleks. Dengan kata lain, belajar dalam satu konteks memungkinkan siswa untuk memperoleh keterampilan yang lebih kompleks dalam konteks lain. Yang keempat, transfer lateral atau horizontal. Transfer horizontal, transfer yang secara mempengaruhi kegiatan belajar pengetahuan atau keterampilan yang setara. Transfer lateral, dalam kurun lateral, dapat terjadi ketika materi yang dipelajari siswa dapat digunakan untuk mempelajari materi dengan kompleksitas yang sama dalam konteks lain. Baik, sekian dari paparan materi saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elwinda. Untuk Elwinda, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan hal yang lumrah dialami oleh peserta didik. Sering ditemukan adanya siswa mengalami kesulitan belajar, kesulitan dalam menerima pembelajaran di sekolah, serta menghadapi hambatan dalam mencerna dan menyerap informasi belajar yang diberikan guru. Kondisi ini akan berdampak kurang bagus terhadap kemajuan belajar anak. Baik, berikut gejala dan penyebab kesulitan belajar. Dapat diketahui melalui indeks tertentu, misalnya sulit mengalami ketuntasan belajar pada materi tertentu atau semua materi pada suatu mata pelajaran. Akibatnya siswa menunjukkan prestasi belajar kurang memuaskan. Dan banyak sekali penyebab siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Namun dapat dikelompokkan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, adapun cara mengatasi kesulitan belajar ini. Yang pertama, upaya yang bisa dilakukan adalah tempat duduk siswa. Kedua, gangguan kesehatan. Ketiga, program remedial. Empat, bantuan media dan alat peraga. Dan lima, suasana belajar yang menyenangkan. Dan terakhir yaitu motivasi orang tua di rumah. Baik, sekian dari materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah sesi pemaparan materi. Untuk selanjutnya adalah sesi simpulan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu transfer belajar ialah pengaruh kecakapan hasil belajar dari sebuah situasi terhadap kegiatan lainnya. Lupa atau forgetting ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Secara sederhana, Gulo 1982 dan Reber 1988 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat suatu yang pernah dipelajari atau dialami. Dengan demikian, lupa bukanlah
peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Nah, faktor-faktor penyebab lupa meliputi gangguan proaktif atau gangguan pengetahuan lama terhadap pengetahuan baru. Yang kedua, gangguan reaktif, yaitu gangguan pengetahuan baru terhadap pengetahuan lama. Yang ketiga, represi, penekanan pengetahuan baik disengaja maupun tidak. Yang keempat, perbedaan situasi antara waktu belajar dengan waktu mereproduksi. Perubahan minat dan sikap terhadap pengetahuan yang bersangkutan, tidak pernah latihan atau tidak pernah dipakai, kerusakan jaringan saraf otak. Nah, kejenuhan belajar atau plateau adalah rentang waktu tertentu yang dipakai untuk belajar, tapi tidak mendatangkan hasil. Langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar terdiri atas analisis hasil diagnosis, identifikasi kecakapan yang perlu diperbaiki, dan penyusunan program remedial teaching atau perbaikan pengajaran. Kejenuhan belajar ialah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tetapi tidak mendatangkan hasil. Menurut Reber 1988. Nah, seorang siswa yang mengalami kejenuhan belajar merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak ada kemajuan. Tidak adanya kemajuan hasil belajar ini pada umumnya tidak berlangsung selamanya, tetapi dalam rentang waktu tertentu saja, misalnya seminggu. Namun, tidak sedikit siswa yang mengalami rentang waktu yang membawa kejenuhan itu berkali-kali dalam satu periode belajar tertentu. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.